Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, anak-anak udah pada kenal saya belum? Pertama, perkenalkan nama saya Erlang Dutosodo, bisa dipanggil Erlang. Mau pakai Kak, apa-apa, yang penting jangan pakai sayang, nanti kita dikira aneh-aneh. Di sini sebelumnya terima kasih udah mengizinkan saya untuk menjadikan adik-adik semua sebagai narasumber saya, di mana saya di sini sedang melakukan praktikum pembelajaran yang di kampus saya di Universitas Muhammadiyah Surakarta dinamakan PLP 2. Di sini saya akan menjelaskan atau menerangkan materi tentang persamaan dan bertidak sama linear satu variabel. Sebelumnya di sekolah udah pada ada materi persamaan dan bertidak sama linear satu variabel belum? Masih belum sampai, Pak. Masih belum sampai. Berarti masih di materi pertama ya, di aljabar. Oke. Tidak masalah. Di sini nanti saya bantu untuk kita belajar bareng-bareng. Nanti saat kalian masuk sekolah, kalian sudah paham tentang materi ini. Oke, untuk pertama kita akan membahas tentang persamaan linear satu variabel yang pada umumnya itu persamaan linear satu variabel itu berbentuk AX plus B sama dengan 0, di mana A, B itu adalah konstanta dan X itu variabel. Konstanta itu seperti apa ya, kayak angka, bisa dibilang angka seperti 1, 2, 3, sedangkan X itu variabel di mana biasanya itu seperti huruf X, Y, Z. Pada umumnya anak SMP biasanya X, Y, Z, tapi ketika kalian nanti sudah ke jenjang yang lebih tinggi lagi, pasti lebih banyak lagi perumpamaan variabelnya. Sampai sini paham nggak? Paham, Pak. Paham, Pak. Seperti contoh yang ada di bawah ini, di mana 2Y plus 5 sama dengan 0, dan di sini koefisiennya adalah 2. A itu bisa dibilang koefisien karena dia bareng dengan sebuah variabel, bisa dibilang konstanta karena ia juga merupakan angka, dan variabelnya adalah Y, yaitu seperti X. Yang tadi saya jelaskan bahwasannya X bisa diganti dengan huruf yang lain. Dan pastinya ada plus 5, di mana itu konstanta. Mari kita lanjutkan. Sebelum dilanjut ke materi, di sini saya akan mengadakan pretest. Ingin mengukur seberapa kemampuan matematis kalian. Ya, bisa dimulai ya. Untuk soal nomor 1, 2/2, coba atas nama Muhammad Iqbal. 2/2 itu kayak 2 dikali 2 ya, Pak? Ya, menurut De Iqbal gimana? Coba setaunya, karena ini tujuannya untuk mengukur kemampuan kalian semua. Kalau menurut saya 4, Pak. Oke. Kalau 2/4 berapa? Saya kurang tahu, Pak, kalau itu. Tidak masalah. Terus untuk Ahmad Mukhlis, untuk 2/3 berapa? Apa, Pak? Untuk 2/3? 8, Pak. Oke. Kalau 2/4 tadi De Iqbal belum bisa ngejelasin.
temanmu? Wah, sama Pak. Belum paham kalau 2 pangkat 4 Pak. Nah, ini tujuannya cuma hanya untuk mengukur kemampuan matematis. Jadi di sini dijawab setahunya saja, tidak masalah. Terus yang terakhir untuk Dani Anwar Hadi. Untuk 2 pangkat 5 berapa ya? 2/5 itu berapa ya? 128 bukan, Pak? Kalau 2 pangkat 2 berapa? 2 kali 2. 2 tambah 2. 4. 4 ya, 4. Untuk jawaban kalian tadi yang benar ada Dani, 2 pangkat 2 itu benar, sama dengan 4, Iqbal juga benar tadi. Terus untuk jawaban siapa tadi? Ahmad Mukhlis. Itu 2 pangkat 3 benar, 8, dan untuk 2 pangkat 4-nya itu 16. Karena dan 2 pangkat 5 tadi Dani Anwar Hadi menjawab 128 itu angka dari mana ya, Mas? Padahal 2 pangkat 5 itu 32. Sebenarnya 2 pangkat itu di mana? Kalau misal 2 pangkat 2 berarti 2 dikali 2. Hanya pengulangan 1 kali. Sedangkan 2 pangkat 3 itu 2 kali 2 kali 2. 2-nya ada 3. Dan seterusnya seperti itu. Sampai sini paham? Paham. Berarti itu dikalikan ya, Pak? Ya, dikalikan. Dikalikan dengan 2 dengan jumlah yang pangkatnya ini. Misal 2 pangkat 3 berarti 2-nya dikali 2 sampai 2-nya itu ada 3 kali. Seperti itu. Kita lanjut ya. Untuk soal kedua. Coba satu persatu. Dari tadi Muhammad Iqbal. Nomor 1 itu berapa ya? Kalau menurut saya itu 2 kali 4 menjadi 8. 2 kali 4. Jawabannya 2 pangkat 3. Karena di sini Iqbal itu disuruh untuk membuat perpangkatan. Kayak tadi yang saya jelaskan bahwa 2 perangkatan itu misal 2 pangkat 3 itu sama dengan 2-nya dikali 2 kali 2 3 kali. Kayak gitu. Jadi berapa 2 kali 2 dikali 2 berapa kali agar hasilnya 8. Nah, ketemulah hasil 2 pangkat 3. Terus untuk nomor 2. Kalau nomor 2 itu 10, Pak. Oh, benar. Karena perkalian itu didahulukan ya. Ini materi awal anak SMP. Untuk nomor 3 coba Muhammad Iqbal. Kalau nomor 3 itu 2, Pak. 2. Dari mana 2? 4 dikurang 8 terus dibagi 2. Jawabannya itu 0 karena pembagian itu sama seperti perkalian, didahulukan. 8 bagi 2 4. 4 kurangi 4 jadi 0. Tidak masalah. Terus untuk tadi siapa nih? Ahmad Mukhlis. Untuk nomor 4 coba dijawab. 4 kali 0, 0 kali 1 juta, 0 Pak. Benar sekali. Karena semua bilangan yang dikali 0 itu pasti hasilnya 0. Lanjut ke soal tingkatan ketiga. Coba nomor 5, Ahmad Mukhlis. Eh, 8 Pak.
Ini Bapak salah ngetik ya. Nggak masalah, hasilnya emang 8. Mohon maaf. Terus tadi siapa nih? Untuk Dani Anwar Hadi. Nomor 6 coba. 4 Pak, itu udah ada itu Pak, 4 jawabannya. Hehehe. 4. Oh iya, tadi udah kelihatan ya, maaf. Terus untuk nomor 7. Dani Anwar Hadi. Bonus itu nomor 6. Nggak apa-apa. Pak, nomor 7 berarti min 2. Dari mana main 2? 2 salah ternyata. Itu tadi saya ngira-ngira Pak min 7 ditambah min 4, min 3 tambah 1 jadi min 2 gitu Pak. Gini, yang di dalam kurung ini dikerjakan terlebih dahulu, jadi main 4. Jadi kamu hutang 4 dibayar 1, berarti kamu masih punya hutang 3. Dan di sini minus ketemu plus, jadinya tetap minus. Jadi kamu hutang 7, hutang lagi 4, hutang lagi 3, tadi kan main 4 ditambah 1. Kayak gitu. Terus nomor 8. Nomor 8 berarti tadi di dalam kurung dikerjain dulu. Berarti kan A min 2, min 2. Jadi min 12 bukan Pak? Jadinya main 8. Karena Wah, sama. main 4 ditambah 2 itu kan main 2. Main ketemu main jadinya plus. Utang 10 dibayar 2 jadinya ya masih utang 8. Terima kasih udah mau mengerjakan soal-soal ini. Kita lanjut ke materi ya guys. Tadi untuk persamaan linear satu variabel sudah paham kan? Gimana X itu variabel, 3 itu koefisien, dan 12 itu konstanta. Dan ini adalah salah satu contoh soalnya. Jika 3x plus 12 sama dengan 7x min 8, tentukan x plus 2. Jadi kayak kita fokus ke persamaan, kita fokus ke persamaan 3x plus 12 sama dengan 7x min 8. Di mana 3x plus 12 di sini nih, 3x plus 12 sama dengan 7x min 8. 7x kita pindahkan ke sisi kiri, di mana yang tadinya plus itu jadi minus, menjadi 3x min 7x. Sampai sini paham? Iya Pak, jelasinnya jangan cepat-cepat ya Pak. Oke. Pak, itu kok tadi min gimana, Pak? Nah, ini kenapa jadinya min 7x? Karena jika ada ini sama dengan, dan dari ruas yang kiri atau kanan itu berpindah tempat, seperti contohnya ini 7x pindah ke kiri, dari tadinya ini kan plus 7x, pindah ke kiri jadinya min 7x. Sama halnya 12 ini, 12 pindah ke kanan, dia jadi minus juga. Kayak gitu. Paham? Sampai sini paham? Berarti nanti kalau misalnya ada yang minus dipindah jadi plus ya, Pak? Ya, betul. Kebalikannya. Pinter nih Muhammad Iqbal. Pasti juara kelas nih. Jadi main 3x di sini ketemu x sama dengan min 20, min 10, x sama dengan 2. Dihitung lah ya ini. Nanti x-nya hasil ini itu, maka x plus 2 sama, kan tentukan x plus 2. X sama dengan 2, maka x plus 2 sama dengan x-nya tadi yang ini, kita masukkan ke persamaan x plus 2. Jadinya 2 plus 2 sama dengan 4. Paham sampai sini? Ya Pak, paham. Pak, itu kok 2-nya jadi plus, Pak? Ini Padahal kan kenapa itu 2 jadi plus? Plus karena main, ketika main dibagi main itu sama dengan plus. Sama kayak main dikali main itu jadinya plus. Itu masuk ke materi sifat aljabar. Sudah paham sampai sini? sudah, Pak. Alhamdulillah.
Terus kita lanjut ke pertidaksamaan linear satu variabel. Nah, di sini pertidaksamaan linear satu variabel itu sebenarnya sama kayak tadi persamaan linear satu variabel, cuman ketika persamaan linear satu variabel itu sama dengan ini nih, sama dengan, maka kalau pertidaksamaan linear satu variabel itu diganti dengan tanda seperti ini. Kalau misal itu apa ya, kayak mulutnya itu menghadap ke kiri, itu lebih besar dari. Kalau di bawahnya ada garis ini, lebih besar sama dengan. Kalau lebih besar dari, misal A lebih besar dari 5, berarti A itu harus dimulai dari 6, 7, 8, 9. Sedangkan kalau lebih besar sama dengan, kayak A lebih besar sama dengan 5, itu jadinya 5-nya boleh ikut karena lebih besar sama dengan. Kayak gitu. Sama halnya kayak lebih kecil dari, yang mulutnya menghadap ke kanan. Paham? Paham, Pak. Alhamdulillah kalau paham. Lalu ada contoh soalnya di mana 2x min 6 lebih besar dari 0. Jadi ini ada yang cara lain, ketika tadi min 6 itu dipindah ke sini itu bisa jadi plus 6. Kalau tidak, ada cara kedua di mana ruas kiri atau ruas kanan itu ditambah dengan angka yang sama untuk menghilangkan yang tadi namanya ini namanya apa, Mas Dani Anwar Hadi? Itu namanya tadi lupa, Pak. Ini namanya konstanta. Jadi ketika Iya, ingin menghilangkan konstanta agar di sini nilainya hanya koefisien dan variabel, hanya 2x. Jadi min 6 ya ditambah 6, ruas kanan pun sama, 0 ditambah 6. Paham sampai sini? Lalu karena min 6 ditambah 6 jadi habis 0. Jadi 2x lebih besar dari 6 kan, karena 0 tambah 6. Di sini sama seperti yang konsepnya kayak tadi, ditambah 6. Di sini karena ingin menghilangkan 2, di mana 2x harus hilang, maka dikali dengan setengah. 2 dibagi 2, kayak 2 coret sama 2 itu hasilnya 1 kan, habis jadinya x saja kayak gini. Paham? Sama halnya dengan sisi kanan itu dikali setengah juga, jadinya 6 kali setengah dengan 3. Maka nilai x lebih besar dari 3 yang tadi diomongkan, yaitu x sama dengan 4,5,6. Kalau x lebih besar sama dengan 3, maka 3-nya boleh ikut di sini. Yaitu. Terus ada satu lagi nih. Kalau misal di sini ada lambang minus, perkalian minus, maka minus ini nanti bisa mengubah arah dari tanda tersebut, kayak min 2x dikali min setengah kurang dari 6 dikali min setengah. Kayak gini. Kan kalau misalnya yang cara pertama, sebentar. Kalau cara pertama tadi, ini sama dengan ya. Jadinya kan x lebih kurang dari 6. Maaf ya kalau tulisan Bapak jelek ya. Dibagi min 2. Nah, karena perpindahan min dari kiri ke kanan tidak berlaku buat penjumlahan ya, hanya berlaku buat perkalian dan pembagian. Min 2 ini pindah ke kanan, maka otomatis ininya menghadap ke kiri. Paham? Iya, Pak, paham. Oke, terima kasih. Oke, kita lanjut. Nah, mari kita diskusi bareng-bareng ya.
Untuk nomor 1, tentukan nilai dari 17x min 20 sama dengan 14. Coba untuk siapa nih? Muhammad Iqbal. Caranya seperti tadi. Kan berarti yang nomor 1 itu kan 34 dibagi 17. Hasilnya 2, Pak. Sama dengan 2. Oke. Mari kita lihat. Ya, jawaban dari Muhammad Iqbal benar, di mana nanti ketemunya 34 dibagi 17. Pinter nih Mas, yang tadi Muhammad Iqbal ya. Juara kelas nih pasti. Sekarang Ahmad Mukhlis, coba nomor 2. Masih bingung, Pak. Masih bingung. Nah, Pak, saya bisa, Pak. Saya bisa. coba Mas Dani Anwar. Oke, nomor 2 itu jawabannya itu 4 ya, Pak. 4. Oke. Mari kita lihat ya. Bareng-bareng. Ya, benar. Itu pasti Dani Anwar tadi duduknya bareng sama Mas Muhammad Iqbal ya. Iya, saya jadi paham. Nah, tadi sama kayak nomor 1, nomor 2 itu ya nanti ketemunya 52 dibagi 13, hasilnya 4. Seperti ini. Kalau mau di foto apa screenshot nggak masalah kok, buat bahan ajar kalian. Tadi Mas Muhammad, siapa tadi? Ahmad Mukhlis belum bisa Mukhlis, menjawab. Coba nih, kita kasih soal. Yang nomor 5 coba. Ini caranya juga sama, Pak. Ya, caranya sama. Kayak tadi yang sudah dijelaskan, ini pertidaksamaan ya, karena tandanya bukan sama dengan. Juga belum paham, Pak. Yang ini, Pak. Belum paham. Ada yang Ya, bisa Pak. nggak? Coba temannya. Coba dibantu itu, Mas Ahmad Mukhlis. Mas Iqbal itu Mas Iqbal. Ya, coba Mas Iqbal tadi yang pinter. Saya juga belum paham, Pak. Belum paham, ya udah kita bahas ya. Saya pengen nyoba. Saya pengen nyoba. Kita bahas nomor 5. Nomor 5 itu kan soal pertidaksamaan. Jadi kayak tadi soal nomor 1, 2, pertama kita pindah 4-nya ke ruas ke kanan. Dari plus jadi minus. Ini udah paham semuanya kan. Nah, nanti hasilnya min 4 dikurangi 4, hutang 4, hutang lagi 4, maka kita hutang 8. Nah, min 2x kurang dari sama dengan min 8, karena ini minus, ketika dipindah ke kanan, ini tanda pertidaksamaan berubah menjadi sebaliknya karena ruas kanan dibagi dengan bilangan negatif. Jadi, min 8 dibagi min 2, yang mengubah tanda baca menjadi lebih dari sama dengan, maka X lebih dari sama dengan min 8 dibagi min 2. Min dibagi minus itu hasilnya positif. Kan negatif dibagi negatif sama dengan positif. 8 dibagi 2 sama dengan 4. Paham? Paham. Itu bisa dibagi itu kenapa, Pak? Kenapa? Kok bisa jadi bagi itu kenapa, Pak? Kok bisa jadi bagi? Karena kalau
penjumlahan pindah ke kanan menjadi pengurangan. Dan sebaliknya pengurangan pindah ke sebelah ruasnya jadi penjumlahan. Ketika ini perkalian, karena min 2X itu pada dasarnya adalah min 2 dikali X. Min 2 kali X, min 2-nya pindah ke kanan, maka otomatis dia akan menjadi pembagian. Atau sebaliknya, ketika X per min 2, itu ketika pindah ke kanan menjadi dikali min 2 ruas kanannya. Paham? Oh, saya paham. Oke. Semuanya sudah paham ya? Coba, yuk berebutan yuk untuk soal nomor 6. Coba dikerjakan, nanti yang bisa menjawab Bapak kasih pulsa. Karena Bapak tahu kalian itu pasti Saya Pak, Legend saya, of- Saya Siapa saya, tuh? Pak. Nah, saya tadi lihat siapa Muhammad Iqbal tadi. saya ngacem itu ada rajanya itu. Wah, punya Mas Iqbal enggak ada. Oh, ya tadi, tapi yang ngomong duluan tadi Mas Muhammad Iqbal. Oke. Ya, nanti kalau Mas Muhammad Iqbal salah, nanti bisa Mas Dani Anwar Hadi. Ayo Mas Jadi Muhammad Iqbal. 6 kan Pak? Jadi 6. Mari kita diskusi bareng-bareng. Kita lihat jawabannya. Jawabannya 2. 2. Karena min 3X pindah ke kiri agar X bisa ditambahkan. Kayak beda Pak. Oh, itu beda. Mana coba? Apa Bapak salah ngetik? Oh ya, soalnya beda. Coba dijawab bareng-bareng aja yuk. Tadi soalnya yang mana? Yang ini ya? Yang ini ya? X min 1. Oh, bukan. Berarti mari kita jawab bareng-bareng. Tadi Mas Iqbal jawabannya gimana? Berapa? Kalau nomor 6 itu kan berarti min 3 pindah jadi plus 5 Nah, dikurangi 3 berarti kurang sama dengan kurang dari 5 Pak. nah, kan ini min 3. Pindah ke sini, jadinya apa? Jadinya plus Pak. Jadinya plus. Kita hapus ya. Jadinya plus. Nah, 5 dikurangi 3 itu 2. 2 ditambah 3, 5. Ya benar jawabannya X kurang dari sama dengan 5. Oke. Terima kasih ya udah mau ngebantu saya untuk melakukan penelitian ini. Mohon maaf. Apa ada pertanyaan dari kalian semua? Ada PR nggak Pak? Ya, kan kalau PR yang bikin PR nanti itu Pak Prasetyo saja. Pak Prasetyo kan guru kalian kan, karena kalian satu SMP kan. Oh, iya Pak. Pak Pras itu, Muhammad Iqbal, Pak Pras itu orangnya galak nggak, katamu? Galak Pak. Dulu saya pernah mau diceburin ke sumur Pak. Kok bisa? Pasti Mas Muhammad Iqbal aneh-aneh. Iya emang dulu saya juga kan karena dulu saya juga lulusan SMP situ. Jadi saya tahu Pak Pras itu segalak apa gitu. Tapi sebenarnya dia pinter kok, karena dia juga termasuk salah satu pengawas Badan Matematika di Kabupaten. Ya, terima kasih ya untuk kalian semua. Iya Pak, sami-sami. Ya, kalau ada kata yang salah atau ada yang saya jelaskan kurang
kurang jelas, nanti bisa ditanyakan ke guru matematika. Karena kebetulan kalian satu SMP, pasti gurunya Pak Pras, coba tanyakan ke Pak Pras. Ya, see you next time ya. Kalau kita bisa ketemu lagi secara online, secara offline, secara tatap muka, dan semoga pandemi COVID ini juga cepat selesai. Nanti ketika kita udah bisa bertatap muka, kalian semua nanti bisa jajan Marimas sama saya. Oke, saya Erlang Dutausodo dari Universitas Muhammadiyah Surakarta, program studi pendidikan matematika undur diri. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan boleh keluar dari Zoom, tidak masalah. Waalaikumsalam. Terima kasih. Siap. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama.